Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya, amin. Ayo sekarang kita belajar mengenal nama dan jenis hewan lainnya. Cus, langsung kita mulai saja. Cekidot. Di posisi pertama kita ada hewan burung teman-teman. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang, vertebrata, yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, ada penguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta, yang lebih tinggi dari manusia. Sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya, misalnya bebek, angsa, burung gereja, pelikan, burung hantu, elang, cendrawasih, dan masih banyak lagi kecuali beberapa jenis burung yang biasanya endemik di tempat tertentu, seperti burung unta, moa, kasuari, kiwi, penguin, dan sebagainya. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 sampai 10.200 spesies burung di seluruh dunia, sekitar 1.500 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Wah mantap, begitu beraneka ragam jenis burung yang ada di Indonesia ya teman-teman. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas Aves. Saat ini, burung diketahui merupakan turunan dari kelompok dinosaurus teropoda berbulu, dan dengan demikian merupakan satu-satunya anggota dinosaurus yang masih hidup. Dengan demikian juga, kerabat terdekat burung yang masih hidup adalah buaya. Burung adalah keturunan Aviala purba, yang anggotanya termasuk Archaeopteryx, yang pertama kali muncul sekitar 160 juta tahun yang lalu di Tiongkok. Menurut bukti DNA, burung modern, Neornithes berevolusi pada periode Kapur Pertengahan hingga akhir, dan melakukan diversifikasi secara cepat dan mencolok sekitar waktu peristiwa kepunahan Kapur Paleogen 66 juta tahun yang lalu, yang membunuh Pterosaurus dan semua dinosaurus non-burung. Lalu di posisi kedua, kita ada hewan angsa, bahasa Inggrisnya, goose. Angsa adalah burung air berukuran besar dari genus Cygnus famili Anatidae. Bebek dan angsa berleher pendek juga terdapat di famili Anatidae. Angsa bersama angsa berleher pendek masuk ke dalam subfamili Anserinae, namun angsa memiliki suku sendiri, yaitu suku Cygnini. Terdapat 7 spesies dalam genus Cygnus. Angsa adalah hewan monogami. Perceraian kadang-kadang terjadi jika proses bersarang mengalami kegagalan. Angsa adalah anggota terbesar dari famili Anatidae, dan merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Spesies terbesar dari angsa, yaitu angsa putih, angsa trompet, dan angsa whopper dapat mencapai panjang 60 inci dan berat 50 pound. Bentangan sayap mereka dapat mencapai panjang 3 meter. Dibandingkan dengan saudaranya, angsa berleher pendek, angsa berukuran lebih besar dalam ukuran dan secara proporsional memiliki kaki dan leher yang lebih besar. Pada angsa dewasa, mereka mempunyai tanda berupa kulit yang tidak ditutupi bulu di antara mata dan paruh. Angsa jantan dan betina mirip, tidak menunjukkan sifat dimorfisme seksual. Namun ukuran angsa jantan umumnya lebih besar dan lebih berat, teman-teman. Spesies di belahan bumi utara memiliki warna bulu yang putih bersih, tetapi angsa di belahan bumi selatan campuran warna hitam dan putih. Angsa hitam Australia, Cygnus atratus, berwarna hitam secara keseluruhan kecuali bulu yang digunakan untuk terbang pada bagian sayapnya. Angsa hitam muda berwarna abu-abu cerah. Di Amerika Selatan, angsa berleher hitam memiliki leher berwarna hitam sesuai namanya. Kaki angsa umumnya berwarna abu-abu gelap, kecuali 2 spesies yang berasal dari Amerika Selatan yang memiliki kaki berwarna merah muda. Warna paruh bervariasi, spesies subarctic memiliki paruh berwarna hitam dengan campuran warna kuning. Yang lainnya berwarna merah dan hitam. Angsa umumnya terdapat di daerah beriklim sedang, jarang terdapat di daerah tropis. 5 spesies terdapat di belahan bumi utara. 1 spesies ditemukan di Australia dan Selandia Baru, sisanya tersebar di Amerika Selatan. Angsa tidak terdapat di Asia tropis,
Amerika Tengah, bagian utara Amerika Selatan, dan seluruh Afrika. Angsa makan di daratan dan di air. Mereka hampir selalu bersifat herbivora, meski sejumlah kecil hewan akuatik kecil menjadi mangsa mereka. Di perairan, makanan mereka dapatkan dengan menyaring air, dan makanan mereka terdiri dari akar-akaran, batang, dan daun tanaman akuatik dan tanaman dalam air. Angsa membentuk ikatan monogami yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, ikatan ini dapat berlangsung seumur hidup. Sarang mereka berada di daratan dekat perairan, dan jaraknya sekitar 1 meter. Tidak seperti bebek dan angsa berleher pendek, angsa jantan membantu pembangunan sarang. Ukuran rata-rata telur angsa adalah tinggi x diameter, 113 x 74 mm dan berat 340 gram. Inkubasi berlangsung selama 34-45 hari. Gimana teman-teman? Kita jadi makin banyak tahu kan dalam dunia hewan. Selanjutnya kita ada hewan kuda Nil, teman-teman, yang bahasa Inggrisnya hippos. Kuda Nil atau badak air, Hippopotamus amphibius, adalah mamalia dari keluarga Hippopotamidae yang berukuran besar, omnivora, dan berasal dari Afrika Sub-Sahara. Kuda Nil adalah hewan darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Kuda Nil merupakan serapan dari bahasa Belanda, Nijlpaard, yang merupakan gabungan dari kata Nile yang berarti sungai Nil, dan kata paard yang berarti kuda. Hippopotamus berasal dari bahasa Latin, hippopotamus, yang berasal dari bahasa Yunani, hippopotamos, translate, hippopotamos, yang merupakan gabungan kata dari ipos-ipos, kuda. Kuda Nil adalah hewan herbivora. Pada siang hari, kuda Nil berada air atau di lumpur untuk tetap dingin. Di air, kuda Nil hidup secara berkelompok, dan menguasai wilayah tertentu. Kuda Nil juga tidur, bereproduksi dan melahirkan di air. Pada petang dan malam hari, kuda Nil keluar dari air dan memakan rumput. Di darat, kuda Nil tidak berkelompok dan tidak memiliki wilayah teritorial, dan potamos, sungai, sehingga secara harfiah berarti, kuda sungai. Kuda Nil mempunyai tubuh yang besar dan berat, serta kulit kelabu gelap. Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda Nil mempunyai ciri khas tubuh yang besar, mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berambut. Kuda Nil dewasa mempunyai berat 1,5–3 ton. Meskipun bertubuh besar dan berkaki pendek, kuda Nil mampu berlari dengan cepat. Untuk jarak pendek, mereka mampu berlari secepat 30 km per jam, lebih cepat dari kecepatan lari manusia pada umumnya. Kuda Nil memiliki watak agresif dan dianggap salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Kerabat kuda Nil yang paling dekat adalah kelompok Cetacea, seperti paus, lumba-lumba dan pesut. Selain itu kuda Nil juga berkerabat dengan babi dan hewan-hewan berkuku genap lainnya. Habitatnya, kuda Nil tinggal di Afrika Sub-Sahara. Mereka tinggal di dan dekat air tawar, seperti danau dan sungai. Kira-kira terdapat 125.000 hingga 150.000 kuda Nil di Afrika, dan yang terbanyak berada di Zambia dan Tanzania. Kuda Nil juga merupakan hewan yang populer di kebun binatang. Ancaman terhadap kuda Nil diantaranya hilangnya habitat, dan perburuan liar. Kuda Nil diburu untuk diambil daging dan gigi taringnya. Kasian ya teman-teman, jika hewan ini diburu dan dibunuh. Dan di posisi terakhir, kita ada hewan serigala, bahasa Inggrisnya wolves. Serigala, nama ilmiah, Canis lupus, adalah binatang mamalia karnivora. Serigala mempunyai asal-usul yang sama dengan anjing luar negeri dari keluarga Canis lupus melalui bukti pengurutan DNA dan penyelidikan genetika. Beberapa jenis anjing juga memiliki bentuk fisik yang mirip dengan serigala, contohnya anjing jenis Siberian Husky, Malamut Alaska dan Samoyed. Secara umum,
Serigala mempunyai tinggi 60 cm hingga 80 cm, 26-32 inci, dan berat sekitar 23-59 kg. Serigala ini adalah salah satu hewan pemburu yang hebat dan berbahaya loh teman-teman. Dan itulah penjelasan singkat tentang hewan serigala ini teman-teman. Nah bagaimana teman-teman? Seru dan menyenangkan bukan, belajar nama hewan? Sampai di sini dulu ya belajarnya, nanti kita ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel ini dan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye.